Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Regresi Logistik yang terdiri dari Muhammad Noval dengan NIM akhir 624 dan Siska dengan NIM akhir 837. Adapun materi pertama yaitu pengertian dari regresi logistik. Regresi logistik adalah salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel independen yang bersifat kategorik, khususnya biner. Variabel independen biner berarti data hanya memiliki dua kemungkinan nilai, seperti ya atau tidak, berhasil atau gagal, serta lulus atau tidak lulus. Tujuan utama regresi logistik adalah untuk memperkirakan peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Tahapan regresi logistik. 1. Menentukan tujuan dan variabel penelitian. Tahapan awal adalah menetapkan tujuan analisis, yaitu peristiwa apa yang ingin diprediksi. Selanjutnya ditentukan variabel independen atau terkait yang harus bersifat kategorik atau biner, serta variabel independen bebas yang diduga mempengaruhi variabel independen tersebut. Kedua, pengumpulan dan persiapan data. Data dikumpulkan sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan data seperti menangani data yang hilang atau missing value, mengkodekan variabel kategori, misalnya 0 dan 1, serta memastikan data siap untuk dianalisis. Ketiga, pembentukan model regresi logistik. Model dibentuk dengan menghubungkan variabel independen terhadap probabilitas serta variabel independen menggunakan fungsi logistik atau sigmoid. Pada tahap ini ditentukan koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel bebas. Tahapan regresi logistik yang keempat yaitu estimasi parameter model. Koefisien regresi diestimasi menggunakan metode maksimum likelihood estimation atau MLE. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan nilai parameter yang paling mungkin menggambarkan data yang diamati. Kelima, uji kelayakan dan signifikansi model. Model yang telah terbentuk diuji kelayakannya, misalnya menggunakan uji Hosmer-Lemeshoff atau nilai dual long likelihood. Selain itu dilakukan uji signifikansi koefisien uji Wald untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Keenam, evaluasi dan interpretasi hasil. Hasil analisis diinterpretasikan dengan melihat nilai koefisien, ODS, ration, serta tingkat signifikansi. Evaluasi juga dapat dilakukan menggunakan akurasi klasifikasi, confusion matrix, atau nilai AUC, area under curve. Ketujuh, penarikan kesimpulan dan penggunaan model. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta menggunakan model untuk prediksi atau pengembalian keputusan sesuai tujuan penelitian. Adapun implementasi regresi logistik. Berikut contoh implementasi regresi logistik. Regresi logistik dapat diterapkan untuk memprediksi apakah seorang siswa lulus atau tidak lulus ujian. Dalam contoh ini, kelulusan siswa dijadikan sebagai variabel terikat dengan dua kategori, yaitu lulus dan tidak lulus. Nilai ujian digunakan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi kelulusan. Data siswa kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik untuk mengetahui hubungan antara nilai ujian dan peluang kelulusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh oleh siswa, maka semakin besar peluang siswa tersebut untuk lulus. Model regresi logistik menghasilkan nilai probabilitas kelulusan antara 0 dan 1. Jika probabilitas yang diperoleh dari 0,5 maka siswa diprediksi lulus, sedangkan jika kurang dari 0,5 maka siswa diprediksi tidak lulus. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Noval. Baik, saya di sini ingin melanjutkan bacaan dari materi pertama
Adapun data regresi logistik, berikut ada tabelnya bahwa nilai ujian 45 itu tidak lulus dan 50 tidak lulus, berikut 55 juga tidak lulus, dan 60 sampai 80 itu lulus. Ada penjelasannya pada data di samping. Variabel independen X adalah nilai ujian. Variabel dependen Y itu adalah lulusan yang bersifat biner. 0 itu tidak lulus, 1 itu lulus. Data seperti ini kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik untuk mengetahui peluang siswa lulus berdasarkan nilai ujian. Nilai ujian semakin tinggi cenderung memiliki probabilitas kelulusan yang lebih besar. Di sini ada contoh soal. Seorang guru ingin memprediksi kelulusan siswa berdasarkan nilai ujian. Variabel kelulusan bersifat biner, yaitu 1 itu lulus, 0 itu tidak lulus. Hasil analisis regresi logistik menghasilkan model berikut. Seperti itulah rumusnya. Dengan P itu probabilitas siswa lulus, X itu nilai ujian. Pertanyaannya, jika seorang siswa memperoleh nilai ujian 10, berapakah probabilitas siswa tersebut? Tentukan juga apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus jika batas keputusan adalah 0,5. Jawabannya adalah substitusi nilai ke model. Berikut cara kerjanya, yang dimana hasilnya itu menghitung probabilitas gunakan fungsi logistik, itu hasilnya 0,73. Jadi keputusannya itu karena probabilitas 0,3 itu sampai 0,5, maka siswa tersebut diprediksi lulus karena berdasarkan model regresi logistik. Siswa dengan nilai ujian 70 memiliki peluang lulus sebesar 73%, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut lulus. Seperti itulah penjelasan singkat mengenai soal regresi logistik. Adapun kesimpulannya adalah regresi logistik merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dengan variabel independen yang bersifat kategorik, khususnya biner. Metode ini bertujuan untuk memprediksi peluang terjadinya suatu peristiwa seperti lulus atau tidak lulus berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. Hasil analisis regresi logistik dinyatakan dalam bentuk probabilitas dengan nilai antara 0 dan 1, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan contoh implementasi yang telah dibahas, regresi logistik terbukti dapat digunakan secara sederhana untuk memprediksi kelulusan siswa berdasarkan nilai ujian. Semakin tinggi nilai ujian, semakin besar probabilitas siswa untuk lulus. Dengan demikian, regresi logistik dapat menjadi alat analisis yang efektif dan aplikatif dalam berbagai bidang, khususnya dalam membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Cukup sekian materi dari kelompok kami, selebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan salam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.